Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uray Muhammad Arfanzi, mahasiswa jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari prasidang saya yang berjudul Pengukuran Kualitas Pelayanan Jasa Satuan Penerbitan Administrasi Surat Izin Mengemudi Polresta Pontianak Kota. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini dikarenakan dalam suatu kenyataan di lapangan tentang pengurusan SIM, banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang adanya jasa perantara. Karena dengan adanya jasa perantara ini, orang-orang yang tidak menggunakan jasa ini akan resah dan kesal, sehingga citra polisi maupun aparat akan cenderung buruk di mata masyarakat. Kemudian, mengapa masyarakat menggunakan jasa perantara? Dikarenakan jasa perantara membuat mereka lebih cepat dan lebih mudah untuk mendapatkan SIM tanpa harus melalui berbagai prosedur. Alasan lainnya, masyarakat menggunakan jasa perantara ini yaitu masyarakat kurang puas dengan tingkat pelayanan dan prosedur yang diterapkan oleh petugas kepolisian. Kemudian, berdasarkan data di Lantas Polda Kalbar pada tahun 2019, telah terjadi 8.824 pelanggaran selama 6 hari operasi patuh Kapuas. Kemudian menurut hasil survei kepuasan masyarakat PNBP, unit pelayanan perpanjangan SIM Polresta Pontianak Kota pada bulan Maret hingga Mei 2020 terjadi penurunan nilai indeks kepuasan terhadap pelayanan Satpas, di mana pada bulan Maret nilai indeks pelayanan Satpas sebesar 92,49%. Namun pada bulan April turun menjadi 92,48%, dan pada bulan Mei turun cukup signifikan menjadi 91,75%. Dari latar belakang tersebut dapat diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apa saja atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada kantor Satpas Polresta Pontianak Kota. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada kantor Satpas Polresta Pontianak Kota berdasarkan atribut yang ada. Yang ketiga, apa saja rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada kantor Satpas Polresta Pontianak Kota. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atribut apa saja yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor Satpas Polresta Pontianak Kota. Yang kedua, menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada kantor Satpas Polresta Pontianak Kota berdasarkan atribut yang ada. Yang ketiga, menentukan usulan prioritas tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada kantor Satpas Polresta Pontianak Kota. Kemudian terdapat juga pada penelitian ini batasan dan asumsi. Batasan masalah. 1. Sampel yang digunakan adalah masyarakat yang pernah membuat maupun mengurus perpanjangan SIM di Satuan Pelaksana Administrasi atau Satpas Kota Pontianak pada tahun 2016 sampai 2020. Kedua, masyarakat yang diteliti adalah masyarakat yang memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor SIM C di Satpas di Kota Pontianak. Jadi masyarakat yang diteliti atau dimintai
tanggapannya adalah masyarakat yang hanya memiliki SIM C atau SIM kendaraan bermotor di area Pontianak. Kemudian ketiga, tidak untuk pengurusan surat izin mengemudi atau SIM keliling. Kemudian asumsi penelitian. Responden yang melakukan pengisian kuesioner dalam keadaan sadar dan tidak mendapat tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, interpretasi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah sama yang dimaksud oleh peneliti. Kemudian setelah menentukan batasan masalah, di sini terdapat posisi penelitian, di mana Eka Erik Yulianto pada tahun 2018 meneliti tentang analisis kualitas pelayanan dengan metode servikal dan KFD di sebuah restoran Surabaya, di restoran Charnis Surabaya. Metode yang digunakannya adalah servikal dan KFD. Adapun hasil analisis dari Eka Erik Yulianto ini berupa rata-rata tiap dimensi menunjukkan bukti fisik memiliki rata-rata besar. Hal ini membuktikan bahwa bukti fisik sangat penting bagi kepuasan pelanggan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan analisa gap kualitas pelayanan restoran Charnis, dikatakan bahwa pelanggan banyak yang merasa kurang puas dengan fasilitas internet yang kurang lancar. Kemudian pemilihan musik serta tingkat volume yang diputar tidak pas. Kemudian di sini ada yang kedua adalah Mayang D5 dan Diana Puspitasari pada tahun 2016 meneliti tentang analisis kepuasan pelanggan pada bengkel CS Knalpot Semarang dengan metode service quality dan important performance analysis. Hasil dari penelitian Mayang dan Puspitasari yaitu berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode servikal, didapatkan bahwa rata-rata gap skor sebesar min 0,02, yang berarti bahwa bengkel CS Knalpot belum dapat memenuhi ekspektasi konsumen. Sedangkan gap yang paling rendah terdapat pada indikator nomor 2, yaitu kenyamanan bengkel yang dianggap masih jauh dari ekspektasi konsumen dan perlu mendapat perhatian khusus dari pengelola. Sedangkan berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode IPA, diketahui bahwa indikator-indikator yang dianggap penting dalam menentukan kepuasan pelanggan pada bengkel CS Knalpot, yaitu indikator yang berada pada kuadran A dan B dalam diagram Cartesius. Indikator tersebut adalah kebersihan dan kerapian bengkel, kenyamanan bengkel, fasilitas bengkel memadai, ketepatan waktu dan yang dijanjikan dalam penyelesaian masalah, serta lain-lain. Kemudian yang ketiga ada Herlina Ramawati pada tahun 2010 yang mengangkat judul analisis kualitas pelayanan jasa menggunakan metode servikal dan important performance analysis di kantor perpustakaan dan arsip Kabupaten Karanganyar. Dengan hasil perhitungan servikal, sebagian besar atribut bernilai negatif dan gap rata-rata diperoleh sebesar min 0,717. Ini menunjukkan bahwa pelayanan jasa perpustakaan di kantor perpustakaan dan arsip Kabupaten Karanganyar belum memuaskan para pengguna atau kualitas pelayanannya belum memenuhi harapan pengguna. Berdasarkan analisis IPA, terdapat 23 atribut yang paling penting namun kinerjanya tidak memuaskan pengguna. Salah satu prioritas atribut dengan nilai kinerja yang paling tidak memuaskan adalah kelengkapan koleksi.
Kemudian yang keempat ada Murasidi yang mengangkat judul pengukuran kualitas pelayanan pada puskesmas Kasau Jaya dengan metode Serval, IPA, dan potensial gain customer value. Di sini Murasidi menggunakan metode Serval, IPA, dan PGCV atau potential gain customer value di puskesmas dengan memperoleh hasil analisa berupa tingkat kepuasan pada puskesmas Rasojaya dengan jumlah 22 atribut adalah 2,914. Tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada atribut 1 yaitu kebersihan ruangan tunggu dengan jumlah 3,50 dan yang terkecil adalah pada atribut 17 yaitu tempat parkir yang aman dengan jumlah 2,50. Sedangkan pada dimensi serval yang memiliki tingkat tertinggi adalah dimensi reliability dengan jumlah 3,025. Dan nilai paling kecil adalah dimensi assurance dengan jumlah 2,663. Atribut pelayanan yang perlu dilakukan perbaikan terdapat pada kuadran A yaitu tempat parkir yang aman, petugas medis yang memberikan penjelasan secara lengkap mengenai kondisi pasien, kemudian perilaku tenaga medis selama perawatan dan kebersihan toilet. Yang kelima ada Roni Wijaya pada tahun 2018 mengambil judul analisis kepuasan pelanggan dengan metode Serval dan peningkatan performa pelayanan dengan importance performance analysis di CV di Service Surabaya. Di sini Roni Wijaya mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan pada bengkel RD Service Surabaya berdasarkan metode Serval secara keseluruhan belum dapat memenuhi harapan konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari analisa metode Serval per dimensinya yang menunjukkan adanya gap antara persepsi dan harapan konsumen. Hal tersebut ditunjukkan rata-rata skor dimensi tangible atau fisik yaitu 0,475. Dimensi reliability adalah min 0,667. Sedangkan responsifnya dimensinya yaitu min 0,307. Kemudian dimensi assurance sebesar 0,302 dan dimensi empati adalah min 0,38. Berdasarkan metode important performance analysis atau IPA diperoleh hasil bahwa rata-rata skor performan lebih besar dari rata-rata skor diperoleh hasil bahwa rata-rata skor importance lebih besar dari rata-rata skor performance. Ini ditunjukkan pada nilai importance adalah 4,08, sedangkan nilai performance-nya adalah 3,7. Dan setelah dianalisis melalui diagram Cartesius, diperolehlah 3 atribut yang berada di kuadran A. Sedangkan 21 atribut berada di kuadran B, 11 atribut berada di kuadran C, dan 5 atribut di kuadran D. Jadi atribut yang perlu atau sangat prioritas sekali untuk dioptimalkan atau diperbaiki adalah atribut A. Sedangkan untuk atribut C tidak terlalu diprioritaskan, namun tetap penting. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Pendekatan penelitian. Pada penelitian ini meneliti tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Satpas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Kumpulan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang tercantum dalam Google Form, di mana terdapat pernyataan atau pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi dengan keadaan sebenarnya. Kemudian subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini difokuskan pada dimensi kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan atau masyarakat dalam pembuatan surat izin mengemudi di Satpas Polresta Pontianak Kota. Kemudian lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Satpas Polresta Pontianak Kota yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata, Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, atau Pontianak, Kalimantan Barat.
Kemudian alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor Satpas, yaitu karena proses pembuatan dan pengurusan SIM juga dilakukan di kantor Satuan Pelaksana Administrasi Penerbitan Surat Izin Mengemudi Polresta Pontianak Kota. Selanjutnya di sini ada diagram alir penelitian, di mana pertama-tama kita harus setelah mulai kita harus mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dilakukan guna untuk mengetahui gambaran permasalahan apa yang terjadi di tempat penelitian. Yang selanjutnya menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Proses identifikasi dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara dengan para pengguna jasa kantor Satpas atau dengan anggota Satpas. Kemudian dari hasil identifikasi masalah ini, hipotesis awal yang didapat adalah terdapat kesenjangan antara harapan dan penilaian atau persepsi atas kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat di kantor Satpas. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya kita mengobservasi lapangan dan studi pustaka. Observasi lapangan ini mempelajari kondisi kantor Satpas secara langsung dengan terjun ke kantor Satpas langsung dan melakukan tanya jawab pada orang-orang yang berkepentingan dalam kantor Satpas. Kemudian studi pustaka dilakukan untuk proses identifikasi masalah dengan membaca dan memahami literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Studi pustaka dilakukan agar diperoleh gambaran mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat diberikan solusi alternatif secara ilmiah. Dan selanjutnya, setelah observasi lapangan dan studi pustaka, kita melakukan perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian. Seperti di awal tadi, perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian sudah saya sampaikan. Setelah merumuskan masalah dan menetapkan tujuan penelitian, sekarang kita menetapkan model penelitian, di mana model penelitian ini menggambarkan hubungan antar proses-proses penelitian. Pada penelitian ini, tingkat kualitas suatu jasa dilihat berdasarkan user approach, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa jasa yang berkualitas tinggi adalah jasa yang dapat memenuhi ekspektasi pengguna jasa. Kemudian ada identifikasi awal atribut penelitian atau identifikasi atribut awal penelitian, di mana identifikasi atribut penelitian dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan atribut kepuasan masyarakat kantor Satpas yang menjadi faktor pengaruh kepuasan masyarakat. Identifikasi atribut awal ini dilakukan dengan studi pustaka dan menyusun serta menyebarkan kuesioner tahap 1. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan atribut-atribut awal mengenai kantor SIM. Studi pustaka dilakukan dengan mencari penelitian atau publikasi terdahulu mengenai kepuasan masyarakat terhadap layanan kantor pembuatan surat izin mengemudi atau kantor pelayanan publik lainnya. Dalam penelitian ini, atribut-atribut yang diteliti mengacu pada atribut-atribut yang sering digunakan. Menurut Itono 2002 terdapat 5 dimensi yang menjadi pengelompokan atribut ini, yaitu dimensi bukti langsung atau bukti fisik, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Kedua, keandalan, yakni kemampuan memberikan jasa yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
Yang ketiga, daya tanggap atau responsif, yaitu kesiapan dan kemampuan karyawan untuk membantu masyarakat, konsumen, dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan atau waktu jasa yang akan diberikan, dan kemudian memberikan jasa secara cepat. Yang keempat, ada jaminan atau assurance, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan kepercayaan konsumen terhadap instansi, serta instansi bisa menciptakan rasa aman bagi para konsumennya. Yang kelima adalah empati. Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Setelah mengidentifikasi atribut awal, kita melakukan penentuan sampel penelitian. Responden untuk kuesioner pendahuluan pada penelitian ini sebanyak 30 responden. Sesuai dasar statistik bahwa jumlah sampel minimal adalah lebih besar atau sama dengan 30. Sedangkan untuk mendapatkan jumlah responden dari suatu populasi pada penelitian pada kuesioner tahap penelitian atau tahap 2 menggunakan rumus Slovin. Seperti ini. Pada tahap 1 terdapat 30 responden. Kemudian dari kuesioner tahap 1 ini akan dilanjutkan dengan kuesioner tahap 2. Namun sebelum masuk ke tahap 2, responden harus mengisi kuesioner yang ada di tahap 1. Kuesioner tahap 1 ini merupakan kuesioner yang memancing para responden untuk memberikan atribut berdasarkan pilihan responden. Kemudian setelah atribut dari responden sudah diisi atau responden sudah memberikan atribut menurut responden, selanjutnya pembuatan kuesioner penelitian atau tahap 2, di mana pada kuesioner tahap 2 ini menggunakan rumus Slovin untuk menghitung jumlah sampel yang akan disebarkan. Di sini terdapat 100 responden yang akan mengisi, terdapat 100 responden yang mengisi kuesioner tahap 2, di mana angka 100 ini didapatkan dari rumus Slovin dengan rumus N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E pangkat 2, di mana jumlah produksi SIM diartikan sebagai N, di mana total pembuatan maupun perpanjangan SIM dari tahun 2016 sampai 2019 sebanyak 228.573 produksi SIM yang baru maupun perpanjangan, sehingga dimasukkan ke rumus Slovin, di mana kita menetapkan errornya sebesar 10%. Jadi didapatlah N sama dengan 100 dari hasil pembagian jumlah produksi SIM dibagi dengan 1 tambah jumlah produksi SIM dikali errornya 0,1 pangkat 2. Dapatkan 100% 100 responden yang akan mengisi kuesioner. Menentukan sampel penelitian atau menentukan jumlah responden yang akan mengisi kuesioner ini, maka selanjutnya kita mengumpulkan data. Yang pertama ada pengumpulan data,
Pada kuesioner tahap 1, pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang menggunakan kantor Satpas. Pada proses pengumpulan data terdapat 2 tahap dalam pengumpulan data, yaitu pada tahap pertama kuesioner pendahuluan dan tahap kedua kuesioner penelitian. Penyusunan dan penyebaran kuesioner tahap 1 ini dilakukan setelah didapatkan atribut dari studi pustaka. Dari kuesioner tahap 1 akan didapatkan atribut kepuasan pengguna kantor Satpas Polresta Pontianak Kota. Kemudian penelitian ini mengambil populasi masyarakat yang pernah mengurus atau memperpanjang SIM di kantor Satpas. Jumlah responden tahap 1 yaitu 30 responden sesuai dengan dasar statistik bahwa jumlah sampel minimum adalah 30 atau lebih besar atau sama dengan 30. Kemudian metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling karena terdapat syarat bahwa responden dalam masyarakat yang sudah memiliki SIM. Pada kuesioner pendahuluan ini menggunakan pernyataan gabungan, yaitu pernyataan tertutup dan terbuka agar mendapat informasi yang berasal dari suara users. Kemudian pada kuesioner penelitian atau tahap 2, kuesioner tahap 2 ini disusun berdasarkan hasil atribut yang didapatkan dari kuesioner tahap pendahuluan, di mana pada kuesioner pendahuluan responden memberi masukan atribut apa saja yang perlu dijadikan dalam penyusunan kuesioner tahap 2. Tambahan atribut dari responden ini kemudian digabungkan dengan atribut yang terdapat pada kuesioner pendahuluan, yang kemudian atribut tersebut direduksi apabila ada atribut yang dapat menyinggung pihak tempat penelitian. Di sini ada contoh kuesioner tahap 1, di mana ini merupakan kuesioner tahap 1, terdapat variabel atau atribut umum yang harus diisi oleh responden di Google Form. Ini saya buat di Word. Untuk contohnya, responden harus mengisi nama lengkap, alamat, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Kemudian di sini ada atribut pernyataan yang didapatkan dari sumber di studi pustaka. Ada 11 atribut. Kemudian responden harus menentukan pilihannya, apakah sangat tidak puas, tidak puas, puas atau sangat puas. Kemudian di poin ketiga di sini ada atribut tambahan dari responden. Di sini nanti responden memberikan jawaban mengenai atribut tambahan apa saja yang perlu ditambah untuk meningkatkan kualitas layanan di Satpas. Jadi di sini saya ambil contoh untuk bukti fisik, misalnya di sini ada 6 poin, di mana poin 1 sampai poin 4 merupakan variabel yang disediakan oleh peneliti, di mana terdapat 4 variabel yang disediakan oleh peneliti. Apabila responden ingin memilih salah satu, apabila responden ingin memilih semua variabel ini atau setuju dengan variabel ini, maka responden bisa mengisi di Google Form dengan memilih poin 5, yaitu pilih semua atribut. Apabila di dalam kuesioner ini atau di dimensi fisik ini tidak terdapat atribut yang diinginkan atau yang dianggap menurut responden harus dimasukkan ke dalam penelitian tahap 2, responden bisa mengisi atribut lainnya, yaitu poin 6 dengan mengisi atribut yang sesuai dengan pilihan responden. Ini salah satunya contoh. Jadi untuk dimensi yang lain sama pelakuannya seperti dimensi yang A, bukti fisik ini.
di kuesioner tahap 2 ini terdapat 11 atribut yang dipilih oleh responden. Kemudian yang di kuesioner awal terdapat 11 atribut juga yang disediakan. Jadi ditotalkan 11 tambah 11 jadi 22 atribut untuk penelitian tahap 2. Apabila penyebaran kuesioner tahap 2 telah dilaksanakan, maka selanjutnya kita menguji kevaliditan dan kereliabilitasan data. Uji validitas dilaksanakan atau digunakan untuk mengetahui apakah atribut-atribut pernyataan itu sudah bersifat valid atau tidak. Alat ukur validitas dikatakan valid jika koefisien antara skor dengan total skor atribut mempunyai nilai lebih besar dari nilai kritis atau R tabelnya. Kemudian, uji reliabilitas dilakukan guna untuk mengetahui apakah atribut-atribut itu sudah bersifat reliable atau tidak. Alat ukur reliabilitas dikatakan konsisten jika alat ukur tersebut dapat mengukur suatu kejadian yang secara konsisten. Koefisien reliabilitas memiliki nilai dari 0 sampai dengan 1,00. Pada uji reliabilitas banyak cara yang dapat dicoba, akan tetapi pada penelitian ini menggunakan metode alpha-Cronbach. Alat ukur dikatakan reliable jika memiliki koefisien alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. Setelah data valid dan reliable, maka dilanjutkan dengan pengumpulan data. Apabila belum valid atau tidak reliable, maka dilakukan pengumpulan data kembali atau juga bisa dilakukan dengan reduksi atribut. Pengumpulan data di sini ada dua, yaitu SERVQUAL dan IPA. Pengumpulan data dengan SERVQUAL. Sebelum skor SERVQUAL dihitung, maka terlebih dahulu kita harus menghitung rata-rata skor tiap atribut, baik itu dari ekspektasi maupun persepsi, di mana rata-rata tiap atribut dari ekspektasi diperoleh dengan membagi total nilai ekspektasi tiap atribut kualitas seluruh responden dengan jumlah responden, sedangkan rata-rata tiap atribut dari persepsi didapatkan dengan membagi total nilai persepsi tiap atribut kualitas seluruh responden dengan jumlah responden. Nilai SERVQUAL merupakan selisih antara nilai ekspektasi dan nilai persepsi. Kemudian, jika skor SERVQUAL bernilai negatif, berarti menyatakan terdapat indikasi adanya gap atau kesenjangan pada atribut kualitas tersebut. Sedangkan jika bernilai positif, maka indikasi kualitas yang cukup memuaskan bagi users atau konsumen. Selanjutnya, SERVQUAL. Untuk SERVQUAL, metode IPA dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan seseorang atas kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Kepuasan seseorang diukur dengan cara mencari atau membandingkan selisih antara tingkat harapan atau ekspektasi seseorang dengan kinerja atau persepsi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Important performance analysis adalah prosedur untuk menunjukkan kepentingan relatif berbagai atribut dalam menentukan atribut-atribut mendasar sehingga dapat mengidentifikasi area atau atribut untuk meningkatkan kualitas jasa menurut Wijaya 2008. Metode IPA digunakan dalam mengukur hubungan antara tingkat persepsi konsumen dengan peningkatan kualitas produk jasa yang dikenal dengan kuadran analisis. Rahman dan Andriani 2012. Tahap pertama dalam metode important performance analysis adalah menentukan tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja kualitas atribut-atribut yang diteliti
melalui perbandingan skor kinerja dengan skor kepentingan. Yang kedua, tahap kedua adalah menghitung rata-rata setiap atribut yang dipersepsikan oleh responden. Sumbu mendatar X menyatakan skor tingkat persepsi atau penilaian kinerja, sedangkan sumbu tegak Y menyatakan skor tingkat ekspektasi atau harapan terhadap kualitas pelayanan. Yang ketiga, selanjutnya tahapan ketiga menghitung rata-rata seluruh atribut tingkat ekspektasi Y dan persepsi X yang akan menjadi batas pada sumbu X dan Y dalam diagram Kartesius. Dan tahap keempat adalah membuat diagram Kartesius berdasarkan nilai rata-rata yang didapat pada setiap atribut. Setelah melakukan pengolahan data, maka selanjutnya kita akan menganalisa hasil penelitian. Pada analisa hasil penelitian terdapat 4 poin yang akan disebutkan, yaitu analisa karakteristik responden, yang kedua analisa gap dengan metode sirvokal, yang ketiga analisa prioritas perbaikan dengan metode IPA, dan keempat analisa rekomendasi prioritas perbaikan atribut yang berada di kuadran A. Jadi hanya atribut yang di kuadran A yang kita analisa untuk diperbaiki. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengumpulan data. Di sini akan saya jelaskan lebih rinci mengenai pengumpulan data. Setelah menetapkan atribut dari studi pesaka, maka selanjutnya dibuat kuesioner tahap 1, tahap pendahuluan. Contoh kuesioner tahap pendahuluan terdapat pada lampiran 1. Seperti yang tadi saya uraikan sebelumnya tentang model kuesionernya. Di sini saya mengambil 11 atribut dengan 3 sumber, Nila, Dewi, dan Munte. Untuk atribut pertama yaitu ketetapan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan. Ini saya checklist karena di dalam penelitian mereka terdapat atribut yang sama mengenai ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan. Jadi di sini saya tulis 3 jumlahnya. Begitu juga dengan poin 2 sampai poin 11. Kemudian setelah menyebarkan kuesioner tahap 1, maka disebarlah kuesioner tahap 2. Kuesioner tahap 2 ini atributnya diambil dari responden. Sebelumnya ada 11 atribut yang diisi pada kuesioner tahap 1, namun sisanya adalah tambahan dari responden. Sehingga totalnya menjadi 22 atribut. Berarti 11 atribut yang dimasukkan oleh 100 responden. Kemudian di sini adalah data rekapitulasi total ekspektasi dan persepsi. Jadi di sini merupakan rekap dari 100 responden. Untuk atribut pertama yaitu kebersihan fasilitas seperti toilet dan musola. Ini merupakan angka yang diisi oleh responden. Ini merupakan pilihan yang diisi oleh responden. Untuk contoh, pada bagian ekspektasi atau harapan, responden sangat berharap bahwa kebersihan fasilitas seperti toilet dan musola itu harus sangat dijaga dan diperhatikan. Kemudian yang menjawab puas ada 39,
cukup puas ada 5 orang. Ini jika dikalkulasikan adalah 100. 100 berarti kan dari 100 responden. Berarti sekitar 56% yang memilih sangat puas, yang memilih puas 39% dan memilih cukup puas 5%. Begitu juga dengan persepsi. Persepsi ini meminta tanggapan masyarakat terhadap situasi atau kondisi yang ada di toilet musola secara langsung, kondisi secara langsungnya. Di sini ada menjawab sangat tidak puas, sangat tidak setuju sebanyak 13%, tidak setuju 14%, cukup setuju 60%, setuju 8%, dan sangat setuju 4%. Persepsi ini merupakan tanggapan masyarakat terhadap kondisi Satpas secara langsung. Dan ini adalah harapan yang ingin masyarakat rasakan. Begitu juga dengan poin 2 sampai poin 22. Nah, di sini ada uji validitas. Uji validitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Jadi yang ada di tampilan ini saya rekap menggunakan Microsoft Word untuk mempermudah membacanya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji validitas. Di sini terdapat 2 uji validitas menggunakan SPSS versi 26 for Windows. Yang pertama adalah rekapitulasi hasil uji validitas ekspektasi, dan kedua adalah rekapitulasi hasil uji validitas persepsi. Jadi di sini saya input ke dalam Microsoft Word hasil dari SPSS. Untuk hasil dari SPSS-nya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil pengolahan data menggunakan aplikasi. Jadi di sini otomatis data yang kita masukkan akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, di sini seperti yang direkap di Word, R hitung harus lebih besar dari R tabel atau R kritisnya. Jika di bawah R tabel, maka keterangannya bisa tidak valid. Namun sebaliknya, jika di atas R tabel, maka keterangannya valid. Seperti contoh, seperti yang saya tampilkan di sini, semuanya valid, baik validitas ekspektasi maupun validitas persepsinya. Kemudian untuk uji reliabilitasnya, di sini juga reliable semua. Di mana untuk uji reliabilitas, ekspektasi mempunyai rata-rata Konsbatch alpha-nya 0,887, sedangkan yang persepsi 0,705. Nah, di sini adalah rekapitulasinya yang saya ringkas, yang saya pindahkan ke Microsoft Word. Di sini keterangannya reliable. Jika hasil uji reliabilitas itu di bawah 0,60,
maka atribut tersebut dikatakan tidak reliable. Namun apabila di atas 0,60, maka atribut tersebut dikatakan reliable. Seperti gambar di depan. Setelah itu ke perhitungan nilai service quality, di mana rumus untuk mencari gap atau skor servical yaitu rata-rata persepsi dikurang rata-rata ekspektasi. Seperti contoh atribut 5, di mana persepsi pada atribut 5 mempunyai rata-rata 2,57 dan rata-rata ekspektasi pada atribut 5 mempunyai nilai 4,33. Persepsi dikurang ekspektasi sama dengan 2,57 dikurang 4,33 dan menghasilkan gap sebesar min 1,76. Untuk seluruh atribut dihitung sama seperti atribut 5. Kemudian untuk perhitungan skor servical per dimensi, di sini ada contoh. Untuk dimensi reliability, kita akan menghitung jumlah rata-rata tiap atribut yang ada di dimensi reliability, ditambahkan, kemudian dibagi banyaknya atribut yang berada di dimensi reliability. Di sini terdapat 4 atribut yang berada di dimensi reliability. Yang pertama, skor servicalnya untuk atribut 8 itu min 1,29 ditambah X9 yaitu min 1,58 ditambah X10 min 1,33 dan ditambah X11 yaitu min 1,66. Dijumlahkan terus dibagi 4, dapatlah hasil dari dimensi, maksud saya dapatlah hasil rata-rata per dimensi yaitu min 1,46. Untuk dimensi lainnya sama perlakuannya seperti dimensi reliability. Kemudian perhitungan nilai IPA atau Importance Performance Analysis. Metode IPA dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan seseorang atas kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Kepuasan seseorang diukur dengan cara mencari atau membandingkan selisih antara tingkat harapan seseorang dengan kinerja atau persepsi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Ini merupakan contoh perhitungan performance weight untuk atribut X1. Dan ini merupakan rekapitulasi weight average performance scale-nya seluruh atribut, di mana performance weight ini didapatkan berdasarkan nilai yang diberikan oleh satu responden terhadap setiap atribut yang disediakan oleh peneliti. Untuk performance weight maksimal itu 500. Kemudian didapatlah total performance weight dari setiap responden ini. Kemudian dibagi dengan 100 responden. Dapatlah rata-ratanya 4,51. Untuk atribut 2 sampai 22 itu perlakuannya sama. Dijumlahkan lalu dibagi 100. Selanjutnya
Masuk ke bagian analisa hasil. Di sini ada 4 analisa, yaitu analisa karakteristik responden, analisa gap menggunakan SERVQUAL, 3 analisa prioritas perbaikan menggunakan IPA, dan 4 rekomendasi prioritas perbaikan kualitas pelayanan. Pertama, analisa karakteristik responden. Untuk jenis kelaminnya, lebih banyak ke pria sebanyak 54%, sedangkan wanita 46%. Kemudian untuk usia, yang paling banyak memberi jawaban atau yang paling banyak mengisi kuesioner adalah usia 22 sampai 25 tahun. Sedangkan yang paling kecil adalah usia 26 sampai 30 tahun. Sebanyak 9 orang atau 9%. Kemudian untuk pekerjaan responden sebanyak 64% itu berasal dari pelajar ataupun mahasiswa, dan paling sedikit adalah pekerjaan responden sebagai pegawai swasta dengan 8%. Dan untuk tingkat pendidikan responden itu paling banyak pendidikan terakhirnya adalah SMA, yaitu sebanyak 56%. Sedangkan paling kecil yaitu pendidikan terakhir SMP, yaitu 2%. Selanjutnya, analisa gap menggunakan SERVQUAL. Analisa gap atau kesenjangan dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana kualitas suatu layanan. Dalam bahasan ini adalah layanan kantor Satpas Polresta Pontianak Kota dengan membandingkan skor tingkat ekspektasi dan tingkat persepsi. Adapun hasil analisa yaitu rata-rata tingkat ekspektasi kepentingan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor Satpas Polresta Pontianak Kota dengan jumlah atribut sebanyak 22 atribut pernyataan menghasilkan rata-rata sebesar 4,23. Hal ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap pelayanan kantor Satpas sangat tinggi. Tingkat harapan atau kepentingan tertinggi adalah yang berada pada atribut 1, yaitu kebersihan toilet dan musola, dengan total skor rata-rata 4,51, dan terkecil adalah atribut ke-21, yaitu tugas mendahulukan kepentingan masyarakat atau XO1 dengan total skor 3,89. Sedangkan pada dimensi SERVQUAL yang memiliki tingkat tertinggi adalah dimensi responsif atau daya tanggap dengan rata-rata 4,34, dan dimensi dengan rata-rata terkecil adalah dimensi empati dengan rata-rata 3,93. Kemudian rata-rata tingkat persepsi kinerja penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan kinerja kantor Satpas dengan jumlah atribut sebanyak 22 atribut pernyataan menghasilkan rata-rata 2,79. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apa yang dirasakan masyarakat terhadap kualitas layanan kantor Satpas masih memiliki kekurangan yang cukup banyak, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas. Tingkat persepsi atau penilaian kinerja tertinggi berada pada atribut ke-21, yaitu petugas mendahulukan kepentingan masyarakat dengan rata-rata sebesar 3,22, sedangkan untuk rata-rata terendah terletak pada atribut ke-22, yaitu petugas melayani dan menghargai masyarakat dengan rata-rata sebesar 2,52. Sedangkan pada dimensi SERVQUAL yang memiliki tingkat persepsi tertinggi adalah dimensi empati dengan rata-rata skor 2,92, dan terendah adalah dimensi assurance dengan rata-rata 2,74. Selanjutnya, nilai gap atau kesenjangan untuk seluruh atribut pelayanan semuanya masih bernilai negatif. Atribut yang memiliki nilai gap tertinggi terletak pada atribut ke-21, yaitu petugas mendahulukan kepentingan masyarakat, itu sebesar min 0,67, dan atribut yang memiliki nilai gap terendah terletak pada atribut ke-1, yaitu kebersihan fasilitas seperti musola dan toilet dengan nilai sebesar min 1,81. Dimensi yang memiliki gap terbesar adalah dimensi bukti fisik, yaitu sebesar min 1,51, dan nilai gap terkecil adalah dimensi empati, yaitu sebesar min 1,01.
Kemudian analisa prioritas perbaikan menggunakan IPA. Metode IPA ini digunakan dalam mengukur hubungan antara tingkat persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk maupun jasa yang dikenal sebagai kuadran analisis. Rahman dan Andriani 2012. Di sini ada pembagian letak kuadran masing-masing atribut, di mana atribut yang berada di kuadran A itu memiliki prioritas untuk diperbaiki secepatnya. Karena kuadran A ini sangat penting dan sangat harus diperbaiki. Ini merupakan tanggapan dari masyarakat yang mengisi kuesioner. Kemudian ini adalah diagram Cartesius hasil perhitungan IPA atau pengolahan dari IPA dengan bantuan aplikasi SPSS 26 versi 26. Diagram Cartesius ini menerangkan mengenai pemetaan tiap atribut yang akan menjadi dasar penelitian ini dalam membuat usulan perbaikan dan skala prioritas. Seperti gambar di samping, terdapat 7 atribut yang berada di kuadran A, yaitu X1, X12, X11, X5, X18, dan X4, serta X13. Sisanya menyebar di 3 kuadran. Ini adalah pembagian atribut berdasarkan kuadran. Kuadran A ini menunjukkan atribut-atribut yang dianggap penting oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya, ketika di lapangan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Atribut ini pada kuadran A ini di atas menjadi prioritas utama pada kantor Satpas untuk diperbaiki karena penilaian tingkat kinerja atribut tersebut masih di bawah rata-rata, namun tingkat harapannya tinggi. Sedangkan untuk kuadran B menunjukkan atribut yang dianggap penting dan memuaskan masyarakat yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh petugas Satpas. Atribut yang berada pada kuadran B adalah sebagai berikut: X3, X8, X10, dan X15. Nilai tingkat ekspektasi dan persepsi pada atribut yang berada di kuadran B telah berada di atas rata-rata, sehingga sebaiknya pihak Satpas selalu mempertahankan tingkat kinerjanya. Di sini merupakan atribut yang berada di kuadran B, itu atribut 3, 10, 15, 8, dan 2. Maksud saya 2 tidak termasuk. Kemudian untuk kuadran C menunjukkan faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat dan dalam pelaksanaannya tidak terlaksana dengan baik oleh pihak Satpas. Atribut yang berada pada kuadran C adalah sebagai berikut, yaitu X7, X9, X14, X16, dan X22. Dan sisanya adalah kuadran D, yaitu X2, X6, X17, X19, dan X20, serta X21. Kuadran D ini menunjukkan atribut yang dianggap kurang penting oleh masyarakat namun dilaksanakan dengan berlebihan oleh pihak Satpas. Pada atribut X1, yaitu kebersihan fasilitas seperti toilet dan musola, terdapat pada kuadran A dengan kondisi Satpas toilet berjumlah 2 dengan kondisi kurang baik, karena air dalam toilet tidak selalu tersedia, sedangkan musola kondisinya kurang rapi dan tertata. Ruang toilet dan musola berdampingan. Rekomendasi perbaikannya yaitu: 1. Membuat poster di depan pintu berupa anjuran untuk menjaga kebersihan toilet. 2. Membuat jadwal pengecekan kondisi ketersediaan air. 3. Memberikan pengharum ruangan dalam toilet. 4. Seharusnya ruang toilet musola tidak berdampingan karena dapat mengganggu ketenangan dalam ibadah.
Yang kelima, ruang musola seharusnya ditata lebih rapi. Untuk X4, yaitu ruangan atau lingkungan satpas bersih dan rapi. Dengan kondisi ruangan satpas cukup terlihat bersih, namun ketika banyak orang yang datang, lingkungan satpas menjadi semakin kotor. Tindakan yang harus dilakukan yaitu menyediakan petugas kebersihan ketika jam kerja berlangsung di ruang utama satpas. Kedua, menyediakan alas kaki lebih banyak, baik di dalam dan di luar ruangan. Kemudian, X5 yaitu tersedianya ruangan khusus, misal ruang menyusui bayi. Kondisi satpas, kondisi ruangan cukup baik, namun perlu ada peningkatan lagi di dalam fasilitas ruangan menyusui, seperti menyediakan tisu di dalam ruangan. Ruang menyusui terlalu kecil sehingga perlu dibesarkan lagi. Yang ketiga, ruang menyusui bersebelahan dengan ruang bermain anak sehingga dapat mengganggu bayi. Kedua ruangan perlu dijauhkan atau jangan bersebelahan. Yang keempat yaitu atribut ke-11, yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan. Kondisinya, masyarakat masih belum banyak mengetahui persyaratan untuk membuat SIM hingga syarat penerbitan SIM, sehingga sebagian masyarakat kembali ke rumahnya untuk melengkapi berkas seperti fotokopi identitas tertentu. Tindakan yang harus dilakukan, satu, selalu mengupdate informasi terbaru mengenai syarat dan persyaratan dari pembuatan hingga penerbitan SIM, baik itu dari sosial media maupun media cetak. Yang kedua, pada kantor satpas seharusnya terdapat mesin fotokopi agar masyarakat yang lupa memfotokopi atau melengkapi berkasnya tidak perlu mencari di luar satpas sehingga tidak memperlambat urusan masyarakat. Yang kemudian atribut yang ke-12, maksud saya atribut 12, yaitu merespons setiap masyarakat yang ingin melaksanakan pelayanan. Kondisinya, petugas kurang tanggap merespon masyarakat dan kurang memberikan senyuman kepada masyarakat yang ingin mengurus SIM. Rekomendasinya, satu, menambah personil pada loket pendaftaran, perpanjangan serta loket pembayaran SIM, sehingga petugas satpas tidak mengalami kelelahan saat melayani masyarakat dari pagi hingga sore. Biasanya konsentrasi seseorang bisa hilang dikarenakan kelelahan sehingga kurang tanggap dalam melayani, merespon, dan memberi senyuman kepada masyarakat. Kedua, menempel himbauan bahwa petugas satpas harus melayani dan merespon setiap urusan dan kendala masyarakat dengan baik. Contohnya dengan memberikan slogan terkait pelayanan sehingga petugas satpas memberikan perhatian dan kepedulian yang maksimal. Yang keenam, pada atribut 13 yaitu transparan dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Kondisinya, petugas melakukan tugasnya dengan baik, namun petugas kurang transparan dalam memberi penjelasan kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mencerna kata-kata petugas. Petugas kurang akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Tindakan yang harus dilakukan yaitu satu, petugas harus menyampaikan informasi yang mudah dimengerti dan dipahami orang lain yang baru membuat SIM dan kepada orang yang sudah uzur atau sudah tua. Kedua, bersikap lemah lembut dalam menyampaikan informasi. Ketiga, bersikap sopan dan dengan orang yang memiliki usia lebih tua. Kemudian atribut ke-18 yaitu ketersediaan tempat parkir yang aman. Kondisinya tempat parkir cukup luas namun tidak rapi dalam mengatur motor. Tindakan yang harus dilakukan, satu, tukang parkir tidak bekerja maksimal, masih banyak motor yang tidak disusun dengan rapi. Kedua, berikan plastik untuk melindungi helm ketika hujan. Tiga, parkiran mobil tidak tersedia sehingga mobil terparkir di ruas jalan dan itu mengganggu lalu lintas. Yang keempat, seharusnya berlakukan karcis parkir. Hal tersebut untuk mengurangi kriminalitas pada motor masyarakat. Kelima, tukang parkir perlu ditambah, tidak hanya satu orang. Setelah itu masuk ke simpulan, dimana pertama simpulannya terdapat atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga penilaian masyarakat terhadap kinerja persepsi kantor satpas Polresta Pontianak rendah. Atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terdapat pada kuadran A, yaitu kuadran yang menjadi prioritas perbaikan layanan. Kemudian untuk yang kedua, rata-rata tingkat ekspektasi kepentingan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor satpas Polresta Pontianak Kota dengan jumlah atribut sebanyak 22 atribut penyataan menghasilkan rata-rata sebesar 4,23.
Hal ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap pelayanan kantor Satpas sangat tinggi. Tingkat harapan atau kepentingan tertinggi adalah yang berada pada atribut 1, yaitu kebersihan toilet dan musola dengan total skor rata-rata sebesar 4,51, dan terkecil adalah atribut ke-21 yaitu sebesar 3,89. Sedangkan pada dimensi serval yang memiliki tingkat tertinggi adalah dimensi responsif atau daya tanggap dengan rata-rata 4,34. Sedangkan dimensi dengan rata-rata terkecil adalah dimensi empati dengan rata-rata 3,93. Sedangkan rata-rata tingkat persepsi atau kinerja penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan kinerja kantor Satpas Polresta Pontianak Kota dengan jumlah atribut sebanyak 22 menghasilkan rata-rata 2,79. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apa yang dirasakan masyarakat terhadap kualitas layanan kantor Satpas masih memiliki kekurangan yang cukup banyak, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas. Tingkat persepsi atau penilaian kinerja tertinggi berada pada atribut ke-21, yaitu petugas mendahulukan kepentingan masyarakat dengan rata-rata sebesar 3,22, sedangkan untuk rata-rata terendah pada atribut ke-22 yaitu petugas melayani dan menghargai masyarakat dengan rata-rata sebesar 2,52. Sedangkan pada dimensi serval yang memiliki tingkat persepsi tertinggi adalah dimensi empati dengan rata-rata skor 2,92, sedangkan dimensi yang memiliki rata-rata skor terendah adalah dimensi assurance dengan rata-rata 2,74. Kemudian yang ketiga, usulan perbaikan atau rekomendasi kualitas pelayanan pada kantor Satpas Polresta Pontianak Kota yang dapat diberikan adalah peningkatan pada atribut X1, yaitu kebersihan fasilitas seperti toilet dan musola. Kemudian X4, ruangan atau lingkungan Satpas yang bersih dan rapi. Yang kelima. Kemudian X5, tersedianya ruangan khusus. Yang X11, kesesuaian persyaratan pelayanan. X12, merespon setiap masyarakat yang ingin melaksanakan pelayanan. X13, transparan dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Dan X18, ketersediaan tempat parkir yang aman. Kemudian adapun saran yang dapat diberikan untuk pihak Satpas maupun penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Satpas Polresta Pontianak Kota harus mempertimbangkan atribut-atribut kualitas pelayanan yang berada pada kuadran A untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Atribut-atribut tersebut dianggap penting, namun pada kenyataannya atribut-atribut tersebut masih belum memenuhi harapan masyarakat. Yang kedua, Satpas Polresta Pontianak Kota harus mempertahankan dan meningkatkan prestasi atribut-atribut yang berada di kuadran B yang berjumlah 4 atribut, yaitu X3, X8, X10, dan X14. Yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat menambahkan atribut-atribut kualitas pelayanan yang lain sehingga pada penelitian selanjutnya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan pada kantor Satpas Polresta Pontianak Kota. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.